Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Finansial. Kali ini saya akan membagikan 7 tips bijak dalam menggunakan kartu kredit. Tips yang pertama adalah batasi jumlah kartu kredit. Maksudnya adalah kita jangan terlalu banyak memiliki kartu kredit karena akan bikin riweh. Misal kita punya 15 kartu kredit yang berbeda, itu kan pasti tanggal cetak dan tanggal tagihannya juga berbeda-beda. Nah, kalau sampai kita kelewat satu saja lupa bayar, bisa kena denda, kita nggak jadi untung malah buntung. Kalau saya pribadi, saya membatasi maksimal 5, sedangkan saat ini saya baru punya 3. Jadi kalau mau nambah lagi masih bisalah 2 lagi. Tapi ya itu kembali lagi kepada teman-teman. Jika teman-teman itu orang yang memang jeli dan teliti, ya silakan saja kalau mau punya di atas 10, 15 atau 20. Tapi ya itu tadi resikonya kan riweh. Tips yang kedua adalah pilihlah kartu kredit yang annual fee-nya itu free atau bebas annual fee. Annual fee adalah biaya tahunan kartu kredit. Biasanya berbeda-beda ya. Rata-rata itu mulai dari 300.000 sampai ada yang 3 jutaan. Nah, itu kan sayang banget kan kalau kita bayar. Jadi kita sebaiknya pilih kartu kredit yang bebas biaya tahunan. Contohnya ya ini CIMB Niaga, WFGo, terus Tokopedia Card, OVO Card itu juga free biaya tahunan. Meskipun kartu kredit dengan biaya tahunan bisa juga dihapuskan dengan cara menelpon call center setiap tahunnya. Tapi ya tadi itu riweh. Kita harus nelponin call center setiap tahun untuk meminta penghapusan biaya tahunan. Dan jika kita punya lebih dari satu kan ya itu sama dengan kita juga butuh modal pulsa juga kan. Jadi nggak jadi untung deh. Tips yang ketiga adalah lindungi kode CVV yang ada di belakang kartu kredit. Karena itu sangat penting dan sangat bahaya jika orang lain mengetahuinya. Sekarang ada beberapa merchant online yang hanya butuh nomor kartu dan kode CVV bisa buat transaksi. Contohnya Lazada. Aku pernah coba transaksi di Lazada, dia nggak minta OTP, jadi cuma minta nomor kartu dan kode CVV. Jadi tahu sendiri kan, jika nomor kartu dan kode CVV teman-teman diketahui orang lain, bisa digunakan buat belanja sesuka hati mereka. Jadi sebaiknya ditutup pakai stiker atau dihorek-horek pakai spidol. Tapi tentunya sebelumnya teman-teman harus sudah mengingatnya atau mencatatnya di suatu tempat yang aman. Tips yang keempat adalah hindari tarik tunai di ATM. Kenapa? Karena itu fee-nya gede banget. Itu kalau kita gunakan kartu kredit kita buat tarik tunai di ATM, kita kena fee tarik tunai plus bunga yang harus kita bayar saat membayar tagihan. Itu kali di total bisa sampai 10%. Bayangkan jika kita tarik tunai 10 juta, kita harus bayar 11 juta, itu hanya dalam waktu 1 bulan. Belum lagi kalau kita nggak mampu bayar, bunga itu akan menjadi bunga lagi. Dan tidak semua bunga itu harum baunya. Pokoknya pesan saya, wanti-wanti jangan sekali-kali gunakan kartu kredit teman-teman buat tarik tunai di ATM. Tips yang kelima, hindari gestun. Gestun itu hampir mirip sama tarik tunai ya. Jadi misal kita beli kompor gas di suatu merchant. Nah, tapi kita nggak dapat kompor gasnya. Kita minta mentahannya saja, minta uangnya. Misal harga kompor gasnya itu 1 juta. Nanti kita hanya akan dapat dipotong biaya admin 950. Jadi merchant untung, kita untung, tapi yang rugi bank. Dan jika bank tahu, kartu kita bisa diblokir karena itu suatu tindakan yang ilegal. Jadi ini juga saya wanti-wanti, hindari gestun. Tips yang keenam, jangan gunakan kartu kredit kita buat belanja di swalayan acak-acak. Karena biasanya swalayan acak-acak itu pokil. Jadi setiap transaksi pakai kartu kredit di mesin EDC itu kan bank mengenakan fee. Nah, seharusnya fee itu kan ditanggung oleh swalayannya.
Tapi kalau swalayan aja itu dibebankan kepada kita, dan fee-nya itu lumayan 3%. Jadi misal kita belanja 1 juta di swalayan, kita akan kena fee 30.000. Dan menurut saya itu eman-eman, sayang banget, mendingan buat beli bakso. Contoh swalayan aja itu adalah mitra swalayan, laris swalayan, itu fee-nya dibebankan kepada kita. Dan tips yang terakhir adalah selalu bayar full payment dan tepat waktu. Jadi hindari pembayaran minimum payment meskipun itu sah di mata bank. Misal kita punya tagihan 5 juta, kita bisa membayarnya 500.000 saja. Tapi itu yang 4,5 juta akan kena bunga di bulan berikutnya. Dan itu bunganya gede banget. Dan pastikan membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Karena jika meleset 1 hari saja, kita bisa kena denda. Jadi kita nggak jadi untung malah buntung. Intinya bijaklah dalam menggunakan kartu kredit. Ingat, kartu kredit itu alat pembayaran, bukan alat untuk berhutang. Jadi pastikan teman-teman sudah mempunyai dana atau uang buat membayar tagihannya saat tagihannya sudah muncul. Itulah 7 tips sederhana dari saya. Semoga bisa menjadi alert buat teman-teman supaya nggak terjebak hutang kartu kredit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Financial Freedom.